Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi waba'du. Baik, hari ini kita akan coba untuk menggambar sebuah grafik persamaan kuadrat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang kalian ketahui ketika SMP. Nah, kita langsung saja ke grafik persamaan kuadrat. Yang pertama adalah sebuah grafik persamaan kuadrat ini pasti akan bentuk seperti ini ya nak. Ini saya zooming sedikit. Bentuknya pasti akan selalu Y sama dengan Fx Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Ya, maka pangkat tertingginya yang penting adalah pangkat 2. Bagaimana kalau misalnya bentuknya seperti ini Pak? Misalnya saya punya sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya ini, misalnya 4x kuadrat. Apakah ini sebuah persamaan kuadrat juga? Persamaan kuadrat juga ya nak, karena pangkatnya adalah paling besar adalah kuadrat. Bagaimana kalau bentuk pangkatnya adalah 4x kuadrat tambah 2x? Apakah ini persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat juga, karena pangkat yang paling besar adalah 2. Bagaimana kalau bentuknya adalah x kuadrat tambah 1? Apakah ini persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat, karena pangkat terbesarnya adalah 2. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Bukan. Kenapa bukan? Karena pangkat terbesarnya pada x-nya adalah 1. Jadi gitu ya, itu yang disebut sebagai persamaan kuadrat. Konsekuensi dari persamaan kuadrat, maka grafiknya akan bentuk sebuah grafik yang disebut namanya grafik parabola. Parabola itu kayak lengkung ya, ada titik puncak atau titik minimum atau maksimum tergantung dari caranya. Nah, caranya ada 4 tahap yang perlu kamu lewati. Yang pertama adalah kamu diminta untuk menggambar sumbu simetri. Ya, sumbu simetri ini kamu ada 2 cara. Yang pertama adalah kamu dengan menggunakan rumus, ya. XS sama dengan diberikan nilai-nilai koefisien yang ada di depannya, ini kamu masukkan ke sini nilai-nilainya. B-nya berapa atau kayak gini, masukin ke rumus ini. Maka kamu akan dapat yang namanya nilai sumbu simetri. Setelah kamu mendapatkan nilai sumbu simetri ini, kamu masukkan ke dalam persamaan ini nilai-nilai X ini, ya. Misalnya nilai sumbu simetri di sini adalah 4. Maka nilai 4 ini kamu masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, ya enggak? Maka kalau kamu masuk ke dalam persamaan ini kan jadi dapat nilai Y ya. Nah, nilai Y yang telah kamu hitung tadi ini merupakan disebut sebagai namanya bukan sumbu simetri, titik simetri untuk YS, atau disebut sebagai namanya titik puncak. Gabungan antara sumbu simetri XS dengan YS ini melahirkan yang namanya disebut sebagai namanya titik puncak. Titik puncak. Titik puncak. Titik puncaknya adalah XS, YS. Itu kayak gitu ya. Itu kayak gitu. Yang selanjutnya yang cara yang kedua, tahap kedua. Setelah kamu mengetahui titik puncak dan sumbu simetri, kamu akan bisa memperkirakan bentuk kurvanya kemana. Caranya bagaimana Pak? Caranya adalah dengan cara melihat dari nilai A-nya. Kurvanya menghadap kemana sih? Kurvanya menghadap ke atas, ke bawah, ke atas. Menghadap ke atas tuh maksudnya gini ya. Ya, ini menghadap ke bawah maksudnya gini ya, tergantung lengkungannya. Saya bilang ini menghadap ke atas ketika A-nya sama dengan bernilai positif. Ketika A-nya bernilai positif, maka A-nya akan menghadap ke atas. Kalau menghadap ke atas, maka kita akan dapat namanya titik puncak. Nih, titik puncak yang ini nak. Nih, ya. Titik puncak yang ini akan berada di bawah. Ya, saya ulang lagi, titik puncaknya akan berada di bawah. Titik puncak yang berada di bawah, karena kondisi A-nya sama dengan 0 atau A-nya adalah positif, misalnya A-nya 4. Ya, maka A-nya akan bernilai positif dan akan menunjukkan kurva yang akan menghadap ke bawah. Maka titik puncak ini disebut sebagai titik puncak nilai minimum. Karena di kurva ini dia akan mencapai nilai minimum atau nilai terendah. Ya. Kemudian ketika A-nya adalah negatif, maka titik puncak yang akan dibuat adalah akan membentuk yang namanya nilai maksimum karena dia akan berada di bagian atas. Maka ini disebut sebagai namanya nilai maksimum. Itu kayak gitu ya. Itu cara kedua. Selanjutnya cara yang ketiga adalah yang pertama, selanjutnya tentukan titik potong sumbu Y ketika Y sama dengan 0. Ya, jadi titik potong sumbu X, ini kayak sumbu X ya. Titik potong terhadap sumbu X, ini salah kayak, bukan sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu X ya, ketika Y-nya sama dengan 0. Ya, titik potong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, kita akan lihat ketika memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0, maka peluangnya adalah nanti akan kita mendapatkan sebuah faktorisasi ya yang akan melahirkan
ya, titik potong, dua titik potong. Titik potong pertama adalah XP1 dan XP2, dan keduanya akan menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Itu kayak gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tentukan titik potong sumbu Y. Sorry, ini salah ya, aku hapus dulu. Titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka ini adalah Y puncaknya. Y puncak bukan Y puncak sih sebenarnya. Y potong. Saya sebutnya singkatannya kayak gitu ya. Oke, itu 4 cara yang akan kita gunakan untuk menggambar sketsa sebuah persamaan kuadrat. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, kalau enggak kita akan lanjut ke video selanjutnya.